Saya gosip ya. Siapa? Siap. Oke, Pak ya. Assalamualaikum Pak Andri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Richard. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Richard. Pak Richard sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, tapi kenapa ya kelihatannya tidak bersemangat nih Pak hari ini? Ada masalah apa Pak Andri? Iya Pak, memang betul sekali Pak. Saya kurang semangat pada hari ini Pak. Saya tadi masuk ke kelas 10E, anak-anaknya tidak aktif Pak dalam pembelajaran. Pak Andri ada waktu? Iya Pak, saya ada waktu Pak. Baik, Gimana Pak? ya kita ngobrol sebentar ya Pak ya. Ya siap Pak, jika Bapak tidak bertanya. Baik, jadi apa yang bisa saya bantu nih untuk mengatasi permasalahan yang membuat Pak Andri tidak nyaman? Terima kasih Pak. Saya ingin cerita tentang saya tadi masuk kelas 10A itu merasa tidak nyaman Pak. Baik, kira-kira apa lagi nih harapan Bapak nih? Harapan saya itu permasalahan saya itu akan hilang setelah bercerita dengan Bapak. Baik, coba ceritakan Pak Andri. Semoga dari obrolan kita ini kita bisa mendapatkan solusi nih atas permasalahan Bapak. Baik Pak. Kenapa ya Pak? Saya itu tidak bersemangat ketika masuk salah satu kelas yang saya ajar Pak. Oh, bagaimana hal apa nih yang kira-kira membuat Pak Andri tidak bersemangat? Siswanya itu ketika saya masuk kelas, siswa itu masuk tidak aktif Pak, pasif. Siswa hanya menunggu penjelasan dari gurunya. Terus siswa asik main handphone sendiri, siswa asik ngobrol dengan teman-temannya, sehingga tujuan pembelajaran itu atau KKTP pembelajaran tidak tercapai Pak, hanya sebagian bisa mencapai. Baik, Pak Andri sudah membicarakannya ke wakil kurikulum? Sudah Pak, saya sudah membicarakan dan sudah mendiskusikan ke wakil kurikulum. Saya diminta untuk lebih semangat dan tetap mencoba menerapkan model pembelajaran yang bervariasi agar siswa itu lebih aktif Pak. Baik, bagaimana tanggapan Pak Andri atas masukan dari kepala sekolahnya Pak? Saya senang Pak, saya senang atas masukan dari wakil kurikulum, kepala sekolah, dan saya akan mencoba merancang perangkat pembelajaran dengan menggunakan model yang bervariasi Pak. Iya Pak, itulah pentingnya kita membangun komunikasi dengan teman sejawat dan atasan. Kita dapat menemukan solusi terkait permasalahan Bapak yang tidak bersemangat masuk ke kelas karena siswanya kurang aktif. Jadi apa nih langkah Bapak selanjutnya? Saya akan memulai mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu dengan melakukan asesmen diagnostik, terus saya akan merancang perangkat pembelajaran, dan saya juga akan terus berkolaborasi dengan teman sejawat. Terus saya membagi peran, membentuk pembelajaran itu berdiskusi kelompok, membagi peran masing-masing, dan akan saya melakukan pendekatan itu terhadap siswa yang kurang aktif Pak. Bagus sekali Pak. Semoga apa yang Bapak lakukan dapat membuat Bapak merasa lebih senang dan semangat ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya merasa lega sekarang Pak sudah ngobrol dengan Bapak. Saya juga merasa senang Pak. Akhirnya Pak Andri bisa mencari solusi dan merasa lebih lega. Lalu gini nih, ya rencana Pak Andri tadi apa nih indikator keberhasilan dari Bapak menjalankan rencana tersebut? Indikatornya mungkin dari penilaian formatif. Saya akan melakukan asesmen formatif, lihat bagaimana proses pembelajaran, apakah dengan metode pembelajaran yang saya terapkan baru ini akan berubah gitu Pak, dan hasilnya akan meningkat. Siap Pak. Lalu dukungan yang Bapak butuhkan dari situasi ini apa Pak? Tentunya saya mengharapkan dukungan,
motivasi dari rekan-rekan sejawat Pak dan masukan-masukan dari rekan sejawat. Baik. Semoga ya Pak ya, semoga berjalan dengan lancar apa yang Bapak rencanakan dan Bapak lebih bersemangat lagi nih. Amin Pak. Terima kasih Pak Richard. Baik, sama-sama Pak Andri. Ya. Saya coachingnya. Assalamualaikum. Saya. Coba. Assalamualaikum Pak Richard. Gimana kabarnya Pak Richard? Waalaikumsalam Pak Andri. Alhamdulillah lah, baik Pak dan sehat. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarkan Pak. Tapi saya amati Bapak kelihatannya kurang bersemangat Pak. Dan seperti tidak ceria seperti biasanya Pak. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Pak? Itulah Pak Andri. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung nih. Mau berbicara, mau bercerita kemana. Kira-kira kalau Pak Andri ada waktu, mohon maaf nih Pak sebelumnya. Jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Andri. Iya Pak. Insya Allah Pak ada waktu untuk Pak Richard. Pokoknya Pak Richard jangan sungkan Pak. Saya tidak merasa terganggu kok Pak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak Andri sebelumnya. Jadi gini Pak, beberapa hari belakangan ini saya tuh sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang dan saya kepikiran terus dengan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak Andri. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Ya, saya berharap mendapatkan ketenangan nih Pak setelah saya menceritakan semua permasalahan saya ini. Baik, kira-kira apa lagi Pak yang ingin Bapak dapatkan? Selain itu juga saya berharap akan mendapatkan solusi Pak dari masalah ini. Dan saya juga lebih tenang dan lebih lega saat mengajar di kelas Pak. Iya, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Amin, ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa Pak? Coba ceritakan Pak. Rasanya saya mau mengundurkan diri nih Pak dari pekerjaan tambahan saya di sekolah. Lah, bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira yang membuat Pak Richard mengundurkan diri itu apa Pak? Sudah setahun terakhir ini Pak, saya merasa terbebani dengan pekerjaan tambahan saya di sekolah. Ya Bapak tahu sendiri kan, selain sebagai guru, saya juga menjabat sebagai operator dan bendahara. Ditambah lagi sekarang menjalani pendidikan guru penggerak. Belum lagi baru-baru ini dapat amanah lagi, suruh belajar lagi sebagai peserta piloting PPG. Pada awalnya memang santai ya Pak ya. Ya. Tapi sekarang saya merasa terbebani dengan begitu banyak tugas yang ada di sekolah yang ditimpahkan kepada saya. Lalu apakah Bapak sudah berbicarakannya Pak dengan kepala sekolah? Iya Pak, sudah Pak. Kalau kata kepala sekolah itu beliau bukan tidak mengizinkan, tapi saya harus membantu kegiatan ini dan sebelum mengundurkan diri, saya harus mencari orang untuk menggantikan posisi saya dan saya pikir memang benar sih Pak. Juga kata-kata dari kepala sekolah karena bagaimanapun saya juga harus memikirkan kebaikan untuk sekolah. Ya, Pak. Sepertinya kepala sekolah keberatan nggak Pak? Saya rasa tidak Pak, apalagi saya sudah menjelaskan permasalahan saya dengan detail. Lalu gimana tanggapan dari Pak Richard terhadap respon dari saya? Ya, saya senang dengan tanggapan yang diberikan oleh beliau, Pak. Tanggapannya sangat baik dan saya berusaha untuk jujur menyampaikan masalah yang sedang saya hadapi kepada beliau. Bahwa selama ini ketika saya mengerjakan tugas sebagai operator dan bendahara, saya itu merasa terbebani, Pak. Kadang saya sampai tidak ada waktu untuk keluarga loh, Pak. Ya, saya terus terang ini. Kalau saya sudah tidak sanggup lagi sebenarnya Pak. Oh, jadi masalahnya begitu Pak.
Tapi kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Pak. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan selama menjabat tugas tambahan Pak? Seperti yang saya ceritakan di awal ya Pak ya. Ya. Selain operator, saya bendahara juga. Bapak tahu sendiri lah. Saya mesti belum lagi saya juga harus mengajar dan mengerjakan tugas-tugas CGP, ditambah lagi sekarang PPG. Selain itu yang lebih penting itu dalam hidup saya itu yaitu keluarga Pak, yang harus saya urusi. Itu beban yang terbesar tuh Pak. Richard, apakah Ya Pak, apakah harus mengundurkan diri? Apakah tidak ada jalan lain Pak? menurut saya itu jalan yang terbaik Pak yang saya tempuh. Selain itu, saya juga ingin memberikan kesempatan pada rekan-rekan yang lain. Ya. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Bapak sudah menceritakan dan sebenarnya pada atasan sehingga kepala sekolah tidak berpikir negatif kepada Bapak. Iya Pak, benar sekali sih Pak. Kenapa saya menceritakan yang sebenarnya kepada beliau? Ya karena saya mengingat Pak, supaya perasaan saya lebih nyaman gitu dengan tindakan saya dan tidak ada prasangka yang tidak mengenakan di kemudian hari. Iya Pak, itulah Pak pentingnya kita bersikap jujur dalam mengutarakan isi hati kita. Mungkin dengan kita mengatakan yang jujur, apa masalah kita hadapi, maka kepala sekolah juga dapat memakluminya Pak. Saya pikir memang benar sih Pak, benar. Kita harus bisa mengambil sikap yang tepat dengan masalah yang kita alami dan kita harus jujur dengan apa yang dirasakan Pak. Jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang saya merasa agak nyaman dan lega Pak, karena sudah mengutarakan isi hati saya yang selama ini saya pendam. Akan tetapi masih ada sedikit yang menganyal nih Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya ya pekerjaan lain juga agak terbengkalai. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena waktu saya bercerita kepada beliau, Bapak Kepala Sekolah ini bilang boleh Pak Richard mengundurkan diri, tapi harus ada penggantiannya dan penggantinya yang siap untuk saya latih gitu Pak. Iya, iya. Jadi jika boleh menyimpulkan yang membuat Pak Richard merasa tidak nyaman ketika kepala sekolah menyuruh Bapak mencari pengganti ya Pak ya. Dan Iya Pak. Bapak menyanggupinya. Iya Pak, seharusnya saya bilang saya tidak bisa mencari pengganti saya. Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa mencari teman sejawat Bapak. Jika nanti sudah tiba waktunya, temannya bisa menggantikan Bapak atau mencari regenerasi Bapak. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Amin, amin, amin. Jadi selanjutnya apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Richard ke depannya? Iya Pak, rencana saya paling menemui kepala sekolah lagi untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya Pak, bagus Pak, itu rencana yang bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan dibicarakan Pak, yang Bapak lakukan? Iya Pak, saya berencana saya akan menemui beberapa rekan-rekan yang ada di sekolah juga. Dan saya akan menjelaskan kepada beberapa secara baik-baik. Mungkin ada yang bisa gitu atau juga mampu menggantikan posisi saya. Kemudian terkait proses untuk melimpahkan tugas dan melatihnya, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan berbagai cara untuk membantu teman saya itu. Samping itu, paling saya juga meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana baiknya sih Pak. Terus kemudian bagaimana dengan pekerjaan Bapak selanjutnya? Nah inilah Pak, setelah ini saya akan mencoba untuk menjalankan tugas seperti biasa. Ya, yaitu mengajar dan mungkin pada saat ini juga masih menjalankan tugas sebagai tugas tambahan. Biarpun saya merasa lelah dan capek. Tapi saya bertekad bahwa saya bisa mengajari dan mendampingi teman ini sampai ia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
dan saya bisa melepaskan pekerjaan ini Pak Iya, iya. dengan baik pula gitu. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa semena-mena kan dengan tanggung jawab yang telah Iya, diberikan itu Pak. betul Pak, sungguh luar biasa. Pokoknya Bapak ini langkah penyelesaiannya diambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu Pak. Alhamdulillah Pak ya, syukurlah Pak ya. Jadi sekarang saya merasa agak lega nih Pak, karena ya jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan tanggung jawab kita. Takutnya nanti malah jadi amburadul Pak. Iya, betul Pak. Tapi alhamdulillah saya juga merasa senang Pak. Saya juga bersyukur pada akhirnya Pak Rika sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Rika ceritakan tadi, rencanakan tadi, komitmen apa Pak yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya Pak? Iya Pak. Mengenai hal ini secepatnya saya akan menemui rekan saya itu dan membicarakan permasalahan ini. Dan secepatnya mulai pelan-pelan saya akan ajari satu persatu tentang apa yang harus dikerjakan. Iya. Tuh, selanjutnya Pak, dukungan apa nih yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini masih saya pikirkan, Pak. Saya berusaha berkomunikasi dengan teman-teman atau rekan-rekan guru lain sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan gitu, menguatkan, mencari solusi lah, Pak. Bagus sekali Pak, semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman Pak. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan semuanya nih, saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega lah. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya Pak ya, Ya, amin. pada yang lain ya Pak. Amin, amin. Sama-sama Pak Richard. Mohon maaf nih Pak, kebetulan saya ada janji dengan wali murid. Saya mohon diri dulu. Iya Pak, silakan Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak Andri ya. Sama-sama Pak Richard.